Bismillah. Namanya ta'alum wa ta'alim, tadhukuru tadhkir, nafa' wal-intifa' wal-ifadah wal-istifadah wal-hasanat masuk bi kitabillah wa sunnati rasul wa amal bihima ibtagha mardati wa thabih sakaba sakhatima indal maut bi afiyah thumma ila syafina rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam la raya abai wa ikhwan anbiya al-muslimin wa zawji wa dhurriyyatih yani baita ijma'in jami'an awliya ulama wa syuhada wa salihin khusus masyayikhina bid-din Allah yu'li darajat wa jannah barakatihim wa asrarihim wa anwarihim bid-din wa dunya al-akhirah يصل هذا النبي صلى الله عليه وسلم أسرار الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا حبيبنا شفيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى جميع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين والحمد لله. الحمد لله Allah Subhanahu wa Ta'ala masih berkenan melimpahkan nikmat karunia pada kita semua, bil khusus nikmat iman Islam serta sehat walafiat, sehingga dengan itu kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan segala kegiatan kita bil khusus dalam rangka beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai tugas utama kita dalam kehidupan dunia ini. Kemudian kita masih melanjutkan, sebetulnya kita melanjutkan ke Jawahirul Quran. Namun sini menjelang daripada Ramadan kita bukakan dari kitab Al-Arba'in fi Usuluddin. Yang ini tidak lain adalah bagian ketiga dari Jawahirul Quran setelah, dan kita masih berada di bagian kedua dari Jawahirul Quran. Bagian pertama sudah dilalui, yaitu Maqasidul Quran, tema-tema Quran. Yang diantara tema Quran itu ada 6, itu diantaranya adalah tentang ma'rifatullah dan cara beribadah. Siapa Allah yang kita sembah dan tata cara menyembah. Yang itu terkumpul dalam ayat-ayat Jawahir Quran dan ayat-ayat Durarul Quran, yang beliau istilahkan dengan Jawahir dan Durar. Jawahir itu ayat-ayat berisi ma'rifatullah. Yang ini yang sekarang lagi kita bahas kemarin itu. Nanti selesai Jawahir baru ke ayat Durarul Quran. Nah, dengan selesainya rangkaian ayat Durarul Quran baru selesai kitab Jawahirul Quran sebagai muqaddimah dari Arba'in fi Usuluddin. Kemudian baru kita masuk ke Qismus Tsalits. Qismus Tsalits yaitu bagian ketiga dari kitab Jawahirul Quran, yaitu yang dicetak tersendiri, yaitu Al-Arba'in fi Usuluddin, yang tidak lain akhirnya adalah Qismus Tsalits, bagian ketiga dari kitab Jawahirul Quran. Ini saya ambilkan dari situ. Yang di sisi lain Arba'in fi Usuluddin ini ringkesan dari Ihya. Ringkesan dari Ihya. Jadi apa yang ada di sini bisa antum bandingkan, itu nanti ada di Ihya itu. Terus mesti tak buka Ihyanya juga aja ya. Jadi sekaligus itu syarahnya Ihya, itu syarah yang ada di sini. Masih ada lagi kitab Usadatul Muttaqin, syarahnya Ihya, jadi syarah dari syarah. Ya. Kalau yang penting ya kita ambil juga dari Ithaf. Kama qala al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali rahimahullah radhiyallahu anhu wa bidarin amin lan qala Syekh radhiyallahu anhu al-aslu tsalits fi shiyam. Pokok ketiga dari amal adalah puasa. Yang pokok pertama sholat, pokok kedua zakat, pokok ketiga
dari amal puasa. Nanti arba'in fi usuluddin ini dibagi kepada 4 bagian. Itu masalah ma'rifah, itu meliputi zat Allah, pensucian pada Allah, kudrat Allah, ilmu, iradat, sama basar, kalam, af'alnya Allah, hari akhir, dan kenabian. Ya. Itu bagian ma'rifah. Bagian amal zahir itu dibagi kepada 10. Salat, zakat, puasa, haji, qiraatul Quran, azkar, talabul halal, mencari yang halal, husnul khuluq, akhlak yang baik pada manusia, amar ma'ruf nahi munkar, ittiba'us sunnah, mengikuti sunnah, dan tartibul aurat. Lalu ini mirip dengan pembagian ihya. Pembagian ketiga itu akhlak yang tercela, mulai dari rakus dalam makanan sampai kepada kesombongan, al-kibir, ujub, dan sebagainya. Yang keempat, bagian akhlak yang terpuji, mulai dari taubat sampai terakhir tentang ridho dan juga zikrul maut, ditutup dengan zikrul maut. Ini mirip dengan ihya, ada beberapa perbedaan dari ihya. Tapi sini nggak ada kitab Thaharah, nggak ada. Langsung ke sholat. Karena mungkin dianggap sudah paham, atau ada juga di bidayah sudah ada. Nah, kita bahas sekarang yang khusus siam. Al-asul tsalits siam. Ini loncat dulu, nanti urutannya nanti di arba'in fi usuluddin setelah Jawahirul Quran. Qala Rasulullah SAW, yaqulu Allah Ta'ala, yaqulu Allah Subhanahu, kullu hasanatin bi asyri amthaliha. Itu beliau menukil di muqaddimah siyam 2 hadis Rasulullah SAW. Hadis yang pertama, bahwa kullu amalin, kullu hasanatin, setiap kebaikan itu asyri amthaliha, 10 kali ganda, 10 kali lipat, bi asyri amthaliha, ditukar dengan 10 kali lipat, ila sab'i mi'ati dhifin, sampai 700 kali ganda, 700 kali lipat, ila siyam, kecuali puasa, innahu li wa ana ajzi bih, atau dalam riwayat yang lain fasaumu li wa ana ajzi bih, kecuali puasa karena sesungguhnya puasa itu untukku, atau saum itu untukku, dan saya yang langsung yang akan mengganjar, ya. Saya yang akan langsung ajzi bihi, membalasnya. Kemudian jadi semua amal itu ditunjukkan oleh Allah balasannya, yaitu 70 kali lipat. Namun di situ khusus puasa, maka Allah mengatakan saya langsung akan membalasnya. As-sawmuli wa ana ajzi. Dan juga di situ juga dinukil beberapa hadis yang lain. Ya. Itu amma ba'du, semua itu di awal kitab siyam ya. Setelah amma ba'du itu. Wa inna shauma rubal iman. Jadi puasa itu 1/4 dari keimanan. Bimuqtada qaulihi, dengan menurut sabda Rasulullah SAW, as-shaumu nisfus sabri. Puasa itu separuh dari kesabaran. Wa bimuqtada qauli SAW, dan juga dengan sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, as-sabr nisful iman. Kesabaran separuh dari keimanan. Maka secara matematis puasa 1/4 dari keimanan. Karena puasa separuh dari kesabaran, kesabaran separuh dari keimanan. Maka kesimpulannya puasa itu 1/4 dari keimanan. Huwa mutamayyizun bi khasiyatin nisbah ila Allah Ta'ala. Kemudian beliau jelaskan, ya, bahwasanya ini penjelasan dari diantaranya dari ini ya, dari apa? Dari hadis ini, bahwa puasa itu illa siyam fa innahu li. Maka beliau mengatakan di situ bahwa puasa ini teristimewakan, mutamayyiz bi khasiyatin nisbah, dengan kekhususan hubungan ilallah, kepada Allah Ta'ala. Di Ihya itu disebut amma ba'du, setelah amma ba'du. Ya, ada.
Fa innahu huwa mutamayyizun bi khasyatin nisbah. Jadi puasa itu terkhususkan dengan kekhususan hubungan dengan Allah. Saumuli langsung dihubungkan dengan Allah. Puasa itu untuk saya. Padahal puasa untuk saya itu gimana, Mas? Ini kan dijelaskan. Ya. Buka penjelasannya di Ihya itu. Ini ringkesan dari Ihya, itu ringkesan dari Ihya. Itu penjabarannya saya ambil juga dari Ihya. Ihya jilid 1. Bawa dah, Ihya-nya bawa. Itu dari Arba'in. Antum bawa Ihya. Ayo buka ya. Jilid 1, kitab Asroris Saum. Itu ada penjelasannya. Kalau tanya penjelasannya di Ihya. Sebab ini intisari dari yang di Ihya. Arba'in ini. Cuma nanti akan kita pelajari sebetulnya nanti setelah Jawahirul Quran ini. Jadi Rasul di situ karena ini ringkesan maka beliau langsung mengutip hadisnya. Penjelasannya di Ihya itu dikatakan mutamayyizun, puasa ini terkhususkan dengan nisbah kepada Allah. Itu dengan firman as-saumuli. Ya. Mimbaini sa'idil arkan. Di antara seluruh rukun lain, rukun Islam yang lain, ya, sholat. Padahal semuanya untuk Allah. Tapi Allah tidak pernah mengatakan as-sholatu li. Puasa itu untukku. Apa sholat itu untukku. Walaupun semua ibadah kan, inna sholati wa nusuki wa mamati lillahi rabbil, semua ibadah untuk Allah. Tapi Allah juga tidak mengatakan haji itu untukku. Enggak. Tapi Allah mengatakan as-saumu li, puasa itu untukku. Secara khusus. Fima hakau anhu Nabi SAW. Dalam apa yang dihikayatkan oleh nabinya sallallahu alaihi wasallam. Kullu hasanatin bi asyri amthaliha. Setiap kebaikan itu diganjar 10 kali lipat. Ila sab'i mi'ati dhifin, sampai 700 kali lipat. Ila siyam, kecuali puasa. Fa innahu li, karena sesungguhnya puasa itu untukku, ana ajizibih. Maka nanti akan dijelaskan setelah beliau mengemukakan beberapa hadis, akan dijelaskan apa maknanya as-saumuli. Paling tidak itu ada 2 poin nanti di situ. Ketika beliau menjelaskan apa makna as-saumuli. Allah Ta'ala, Allah juga berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya saja dipenuhi digenapi orang-orang yang sabar itu ajrahum, pahala mereka bighairi hisab, tanpa ada hitungan. Allah berfirman di Al-Quran bahwa orang sabar itu pahalanya digenapi tanpa ada hitungan. Ini tidak ada yang tahu hitungannya kecuali Allah. Sedangkan saum itu nisfu sabri. Saum adalah separuh dari kesabaran. Ya. Pokok jawaza thawabuhu qanuna takdir. Dan sungguh telah melampaui pahalanya puasa itu akan aturan takdir, aturan ketentuan Allah dan hisab. Jadi pahala saum itu melampaui aturan ketentuan Allah, yang mana Allah sudah mengatakan bahwa setiap pahala itu minimal dilipat gandakan 10. Tapi puasa Allah katakan itu saya yang tahu. Ya. Yang lain tidak tahu. Saya as-saumuli. Puasa apa saja sih? Ya, saum secara umum. Ya, terutama ya Ramadan tentunya. Kemudian apa? Wa nahika bi ma'rifati fadlih. Cukuplah bagimu untuk mengetahui keutamaan puasa Ramadan. Itu dengan sabda Rasulullah SAW, waladhi nafsi biyadih, demi zat yang jiwaku berada dalam genggamannya, la khulufu famis shaimi atyabu indallah min rihil misk. Sungguh bau mulut orang yang berpuasa di sisi Allah. Di sisi Allah ya. Di sisi manusia ya tetap bau ya. Di sisi Allah. Makanya indallah. Min atyab, itu lebih harum min rihil misk, daripada bau misik. Ini khilaf maknanya panjang lebar tentang makna hadis ini. Bagian dikatakan lebih harum daripada pahalanya orang yang berwangi-wangian seperti dianjurkan ketika Jumat dan sebagainya. Atau sebagian mengatakan lebih besar pahalanya daripada ini akan dibangkitkan nanti dalam keadaan bau yang wangi di sisi Allah nanti karena khulufnya tadi itu. Dan banyak macam mana-mana yang lain tentang ini. Intinya bau mulut orang berpuasa. Dari sini pula kan para ulama memakruhkan kita untuk siwak di tengah hari setelah zawal ya. Karena zawal itulah
perubahan bau mulut itu. Mulai zawal itu. Tapi pendapat ikhtiarnya Imam Nawawi tidak makruh sama sekali. Adapun amalnya para ulama, habaib terutama, seperti di Tadhkirun Nas, mereka tetap bersiwak sampai asar. Asar itu mereka tinggal. Itu amalia dari habaib. Walaupun fatwa mereka tetap, kalau orang minta fatwa, mereka fatwakan sesuai mazhab Syafi'i. Tapi amalia mereka sendiri itu asar. Kemudian yaqulullah azza wa jalla, Allah bahkan berfirman dalam diskusinya, inama yadhur syahwatahu syarabil ajli. Hanya saja mereka orang itu meninggalkan si soem tadi, meninggalkan syahwatnya, kesenangannya, makanannya, minumannya karena aku, kata Allah, fasomuli, maka puasa itu untukku, wa ana ajzibih, dan aku yang akan membalas dengan puasa itu. Kalau SAW, maka Rasul juga bersabda di sabda yang lain selain dua sabda itu. Ya. Lil jannati babun yuqalu rayyan. Bagi surga itu ada pintu yang disebut ar-rayyan. La yadkhulul as-shaimun, tidak ada yang memasukinya kecuali orang yang ahli puasa. Wa huwa mau'udun bi liqa'ihi ta'ala bi jazaa'i shaumih. Bahkan dikatakan puasa itu mau'ud bi liqa'ihi, dijanjikan dengan perjumpaan bi liqa'illah, dengan perjumpaan Allah dalam jaza, termasuk dalam balasan puasanya. Itu berjumpa dengan Allah. Rasul bersabda, "Lis-shaimi farhatan." Bagi orang berpuasa ada dua kegembiraan, farhatun di iftar. Satu kegembiraan di sisi ketika iftar, satu kegembiraan inda liqa'i rabbi, ketika berjumpa dengan Tuhannya. Semoga kita mendapat itu semua, amin ya rabbal alamin. Qala sallallahu. Kemudian Rasul menukil satu hadis lagi, itu yang di situ juga tertulis di Qala sallallahu di kulli syai'in babun. Segala sesuatu itu ada pintunya. Wa babul ibadati as-shaum. Karena pintunya ibadah adalah puasa. Pintunya ibadah adalah puasa. Hadis Dumrah bin Habib yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mubarak dalam kitabnya Az-Zuhud. Maka qala sallallahu Rasul bersabda, naumus shaim ibadah. Tidurnya orang yang berpuasa itu ibadah. Berarti tidur toh ya. Itu lanjutan hadisnya, wasumtuhu tasbih, diamnya orang puasa itu tasbih. Wa amalu mudhaf, amalnya itu dilipat gandakan. Wa du'a mustajab, doanya mustajab. Wa dzambuhu maghfur, ya, dan dosanya diampuni oleh Allah SWT. Riwayat Baihaqi dan Dailami. Dikatakan tidurnya orang yang shaim itu ibadah, diamnya tasbih. Itu bisa maknanya, bisa juga maksudnya tidur yang berpuasa itu ibadah, karena ketika dia capek dengan shaumnya, karena dibatasi makan minum sebagainya, dengan kelelahan itu sehingga dia tertidur, maka tidurnya pun dicatat sebagai ibadah. Bahkan diamnya dia terdiam, ya kan? Orang lagi lapar malas, yang ngomong, diamnya pun itu dihitung sebagai tasbih. Wa amalu mudhaf, kalau beramal maka amalnya dilipat gandakan. Jadi kalau tidurnya saja ibadah, apalagi amalnya, kan harusnya gitu pola pikirnya. Bukan tidurnya ibadah, ya sudahlah, tidur saja, karena itu tidurnya ibadah. Itu pemahaman terbalik. Kemudian juga di situ waruya rawa Abu Hurairah. Abu Hurairah meriwayatkan radhiyallahu anhu qala sallallahu qala Rasul bersabda, idza dakhala syahr Ramadan, apabila masuk bulan Ramadan, futihat abwabul jannah, dibukakan pintu-pintu surga. Wa ghuliqat abwabun nar, ditutup pintu-pintu neraka. Wa subidatis syayatin, dibelenggu setan-setan. Di Bukhari dan di Muslim sebagian menafsirkan yang dimaksud apa? Ditutupnya pintu neraka dan dibukanya pintu surga. Sebagian menafsirkan secara letterlock, memang betul-betul dibuka semua pintu surga, ditutup semua pintu neraka. Lagi menafsirkan maknanya itu artinya kesempatan untuk mencapai surga itu dibuka lebar. Sedangkan kesempatan untuk maksiat itu ditutup dengan dikekangnya hawa nafsu itu dengan puasa. Dan setan pun dikekang. Terus setan itu dikekang macam mana?
Apa yang tidak ada kejelekan ya tetap ada, karena sumber kejelekan bukan hanya setan. Setan pun macam dua. Setan kepala hitam yang doyan fulus, sama satu lagi setan jin. Ada dua. Bahkan kata Kanjeng Nabi, setan ini yang kepala hitam ini lebih jahat dari setan jin. Kenapa? Kalau setan jin kita bilang a'udzubillahi minasyaitonir, dia pergi. Dan setan kepala hitam ini bilang a'udzubillahi minasyaitonir, dia lebih fasih dari kita. Baca ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonir malah diteruskan bismillahirrahmanirrahim. Itu setan kepala hitam. Jadi apa ya berarti keburukan tidak ada kalau setan di kerangkengnya itu? Jawabannya ya tetap ada. Karena sumber keburukan dari setan pun itu masih ada setan lain yang tidak di kerangkeng, bahkan ikut puasa setannya. Ya, itu setan manusia, setan kepala hitam. Itu. Malah setannya ikut puasa, ikut buka sekali. Ikut sahur juga. Terawih kadang-kadang. Dan hawa nafsu. Hawa nafsu ya dikekang nggak Pak? Kalau yang orang yang berpuasa, yang tidak puasa ya tidak dikekang hawa nafsunya kan. Ketika dia tidak puasa atau sengaja tidak puasa ya tidak ada pengekangan hawa nafsu. Makanya tetap aja ada keburukan itu karena sumber keburukan bukan hanya setan jin. Sedangkan yang dikerangkeng di situ setan jin saja. Ya, sumber keburukan lain masih ada. Jadi nggak usah khawatir ya. Tetap ada keburukan itu sebagai sunnatullah, ada baik ada buruk. Atau Ramadan cuma yang mungkin rodok sungkan. Ya, setan kepala hitam pun agak sungkan kalau nggak sungkan ya berarti tak tahu malu sekali. Ya, tak tahu todus ya. Itu. Kalau memang tetap dakwah, tetap melakukan waktu di bulan Ramadan. Wanada munadin. Lalu ada suara berseru setiap malam itu. Ya baghiyal khair. Halumma. Wahai pencari kebaikan, kemari. Ini apa? Lanjutkan ini. Apa? Kemarilah kau untuk kebaikan di bulan Ramadan ini. Wa ya baghiyal syarr aqsir. Wahai pencari keburukan, tahanlah dirimu. Di bulan yang Ramadan ini, tahan dirimu. Karena amal keburukan di bulan Ramadan tidak sama dengan di bulan lain. Halumma kemari. Ya, halumma ta'al. Kemarilah. Maksudnya kemari ya apa? Kemarilah kepada kesempatan untuk berbuat baik. Kesempatan yang besar itu dilipat gandakannya pahala tadi dan seterusnya. Yang sunnah jadi wajib, yang wajib jadi 70 kali lipat sebagaimana dalam hadis. Wala Nabiullah SAW dibaca sahabat. Ya, Rasulullah SAW memberi kabar gembira kepada sahabatnya. Qad ja'akum Ramadan syahrul mubarak. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Itu memberi kabar gembira kepada sahabat. Ini dalil dari tahniah. Dalil daripada pengucapan selamat untuk masuknya bulan Ramadan. Iftarat alaikum siyam, Allah telah mewajibkan bagi kalian puasanya. Untuk tahu abwabus sama, abwabul jannah. Dibukakan padanya pintu-pintu surga. Untuk kelak fi abwabul jahim. Ditutup pintu neraka. Tuqalu fi syayatin, dibelenggu setan-setan. Begitu juga dalam riwayat yang lain. Ya. Suatu kali Utbah bin Farqad menceritakan tentang hadis tentang Ramadan. Lalu masuk kepada kami, kata periwayat ini, seorang dari sahabat Nabi SAW. Masa kata anu, karena habahu. Maka diam Utbah bin Farqad sebagai tabi'in, dia diam karena sungkan kepada sahabat Nabi SAW. Maka al-majalsa qala Utbah ya Abu Fulan, ada Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Ketika duduk sahabat tadi, wahai Abu Fulan, tolong ceritakan pada kami dengan apa yang kamu dengar dari Rasulullah SAW tentang Ramadan. Kalau sami itu Rasulullah yaqul, saya mendengar Rasul bersabda, tuftahu fi abwabul jannah, dibuka pada pintu pada Ramadan itu pintu-pintu surga, tughlaq fi abwabun nar, itu ditutup pintu-pintu neraka, tusufida fi syayatin, dibelenggu setan-setan, yunadi munadin kulla lailah. Ada suara yang memanggil setiap malam, ya baghiyal khair halumma, wa ya baghiyal syarr aqsir. Wahai yang mencari kebaikan kemarilah, dan wahai yang mencari keburukan berhentilah, tahanlah dirimu. Kemudian juga waqala waqi bi qouli ta'ala kulu washrabu haniyan bima aslaftum fil amil ghaliyah. Imam Waqi, gurunya salah satu guru Imam Syafi'i, menafsirkan
Firman Allah, kulu washrabu, makanlah dan minumlah kalian hanian dengan keadaan nyaman. Bima aslaftum, dengan apa yang kalian dahulu lakukan. Fil ayamil khaliyah, di hari-hari yang telah lalu. Imam Waqi mengatakan yang dimaksud apa yang kalian lakukan itu adalah ayamus siyam, hari-hari di mana kalian puasa. Maka di situ dikatakan itaraku fil akal, karena mereka meninggalkan dalam hari-hari puasa itu makanan, wasyurub, dan minuman. Maka di hari di mana orang dihisab, mereka dikatakan oleh kepada mereka yang ahli puasa tadi, kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Maka mereka makan dan minum, yang lain dihisab oleh Allah SWT. Kemudian bahkan di situ Rasulullah juga di hadis yang lain membanggakan orang yang berpuasa dan juga orang yang zuhud terhadap dunia. Qajama Rasulullah fi rutbatil mubahah. Sungguh Rasul telah mengumpulkan dalam pangkat mubahah, kebanggaan dia ini dibanggakannya di hadapan malaikat, baina zuhdi fi dunya baina shaum, antara zuhud terhadap dunia dan antara puasa. Faqala, maka bersabda Rasulullah, innallaha, Allah Ta'ala itu yubahi, membanggakan malaikatahu, kepada malaikat-malaikatnya, bisyabit tariki syahwatu, dengan pemuda yang meninggalkan syahwatnya, kesenangannya, li ajli, karena aku, kata Allah. Ya, karena Allah. Dikatakan innallaha ta'ala yubahi. Rasulullah bersabda, Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah Ta'ala membanggakan yubahi di antara malaikatnya dengan syab, pemuda yang abid, yang ahli ibadah. Fayaqulu ayyuhas syabu, maka berfirman Allah di hadapan malaikat, di hadapan malaikat, wahai pemuda yang at-tarik, yang meninggalkan syahwatahu li ajli, syahwatnya karena aku, al-mubdhil syababahu li, yang menghabiskan masa mudanya untukku, kata Allah Ta'ala, anta indi kaba'di malaikati, engkau di sisiku seperti sebagian malaikat-malaikatku. Itu dibanggakan oleh Allah orang-orang yang meninggalkan, terutama pemuda yang meninggalkan syahwatnya. Berarti termasuk situ orang-orang yang puasa yang meninggalkan makan minumnya dan syahwatnya. Dibanggakan di sisi Allah seolah-olah seperti malaikat. Qala sallallahu, dia banggakan di hadapan malaikat. Qala sallallahu fi shaim, Rasul bersabda tentang orang yang puasa. Yaqulu azza wa jalla, Allah berfirman, ini tentang orang yang puasa. Tadi orang yang meninggalkan kesenangan, orang yang zuhud. Ini orang yang puasa. Unduru ya malaikati, perhatikanlah, lihatlah wahai malaikatku. Ila abdi, kepada hambaku. Taraka syahwata uladata wa ta'amah wa syarabah. Dia tinggalkan kesenangannya, kelezatannya, makanannya, minumannya, min ajli, karena aku. Wakilah, dan dikatakan dalam tentang firman Allah Ta'ala, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun, dalam surah Sajdah. Fala ta'lamu nafsun, maka tidaklah mengetahui satu jiwa pun. Ya. Tidaklah mengetahui satu jiwa pun. Ma ukhfiya lahum min qurrati, apa yang disembunyikan bagi jiwa itu, bagi mereka, daripada qurrata a'yun, segala yang menyenangkan, min qurrati a'yun, yang menyenangkan, menyejukkan mata atau hati. Jazaa'an bima kanu, sebagai balasan dengan apa yang mereka lakukan dulu. Kila, dikatakan karena amaluhum as-siyam, amal mereka dulu sehingga dapat balasan seperti itu adalah puasa. Dan qala inna ma yuqasul ajrun bighairi hisab, sebab Allah berfirman bahwa Allah akan dipenuhi pahala orang yang bersabar itu tanpa ada hitungan. Dengan puasa bagian daripada kesabaran. Fa yufragu lis-shaim jazaa'uh. Fa yufrigu lis-shaim, atau yufragu, maka dituangkan bagi orang yang berpuasa jazaa'uh, pahalanya, ifragon, dengan penuangan. Jadi Allah kucurkan pahalanya dengan sebanyak-banyaknya. Yujazafu jizafan, dan diberikan tanpa ada hitungan. Ijazah itu serampangan, dalam arti mengambil sekenanya kemudian diberikan tanpa ada hitungan. Ijazafu jizafan. Fala yadkhulu tahta wahmin, maka tidak masuk pahalanya di bawah prasangkaan hamba. Pahala puasa itu tidak masuk di bawah prasangkaan hamba manapun, perkiraan hamba, wa takdir, atau perhitungannya. Wa jadiru bi yakuna kadzalik. Dan shauma inama kana lahu wa musyarrafan binisbah ilaih, musyarrafan binisbah ilaih. Ini beliau jelaskan kenapa puasa itu li, untukku, dinisbatkan pada Allah. Maka kalau musyarrafan binisbah, hanya saja puasa itu di situ. Wa inama kana shaum mukhasasan bi hadhil khawas li amrain. Ya.
Hanya saja puasa itu terkhususkan dengan kekhususan seperti ini karena dua perkara. Ahaduma yarji ila kafin. Yang pertama bahwa puasa itu merujuknya kepada kaf, kepada pencegahan, dan mencegah makan, minum, mencegah syahwat. Dan itu amalun sirri. Pencegahan itu adalah amal sir, amal rahasia. Yang tahu hanya layat toli alaihi ghairullah, tidak ada yang menilai atas amal itu selain Allah SWT. La kas-sholat wa kas-zakat. Bukan seperti sholat, bukan seperti zakat, bukan seperti selain keduanya. Di puasa itu khusus. Karena puasa tidak puasa ya yang tahu hanya dia. Karena puasa itu bukan melakukan sesuatu kan, tapi kaf, mencegah. Bukan melakukan sesuatu. Kalau sholat kan melakukan sesuatu. Rukuk, sujud melakukan sesuatu. Kalau puasa itu kan mencegah dari dalam, internal. Sehingga yang tahu ya cuma dia dengan Allah. Maka di situ dikatakan as-shaumu li, puasa itu untukku karena lebih dekat kepada keikhlasan. Lebih dekat kepada keikhlasan karena sembunyi, rahasia. Itu alasan pertama. Itu juga dikatakan itu. Ya. Wa in kanat ibadah kullu, meskipun semua ibadah itu untuk Allah, semua ibadah. Kama syarufal bait binisbah ila nafsih, atau kama syarafal baita, sebagaimana Allah memuliakan rumah Baitullah dengan dinisbatkan kepada dirinya, Baitullah dinisbatkan kepada Allah. Wal ardu kulluhu, padahal semua bumi milik Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Tapi khusus Ka'bah itu dinisbatkan kepada dia, padahal semua bumi milik dia, semua langit bahkan semuanya jagat raya milik dia. Ya. Dimaknain karena dua perkara. Itu yang pertama tadi, as-shaumu kafun. Puasa itu kembali kepada kaf, pencegahan daripada makanan dan seterusnya. Dan itu adalah amal sir. Ya. Kemudian wa fi nafsi sirrun laisa fi amalun yusyahad. Tidak ada amal yang disaksikan bagi orang yang berpuasa. Masa puasa harus diungkal kan enggak? Kalau sholat kan kelihatan. Kalau puasa tidak ada amal tertentu, cuma menahan. Maka hanya Allah yang tahu. Ya. Bisa difoto, bisa buat story kalau sholat. Ya, bisa buat Facebook, buat story di Instagram. Berpuasa tidak bisa. Tidak mungkin. Tidak harus ya, kecuali yang kebiasaan. Maka puasa tidak bisa dilakukan atau dia bukan berbentuk satu amalan tertentu. Sehingga Allah yang tahu. Dan dirinya sendiri. Kemudian wa jami' amalu ta'at bi masyarib min al-khalq. Sedangkan seluruh amal kebaikan itu berada di pandangan dari makhluk. Orang lagi sholat, orang bisa lihat. Ya. Kemudian wa mara ai wasaumu la yaru illallah. Dan juga bahwa wa mar'an bima syadid min khalqi wa mar'a. Dan juga pandangannya makhluk atau riya, bisa riya di situ karena ada pandangan makhluk. Wasaumu la yaru illallah. Sedangkan puasa tidak ada yang melihat kecuali Allah Azza wa Jalla. Bila amal bil batin, maka puasa itu amal pada batin dengan sabar mujarrad, bisabril mujarrad, dengan sabar hanya sabar saja, tanpa ada amalan lain puasa itu. Watani, yang kedua, kenapa puasa itu untukku? Anu qahrun li aduwillah. Bahwasanya puasa itu melawan terhadap musuhnya Allah Ta'ala. Wa inna syaitana huwal adu. Sebab syaitan itu adalah musuh Allah. Ya. Walayak wal adu ila biwasati syahwat, dan tidak menjadi kuat musuh itu kecuali dengan perantara syahwat. Untuk kalau di Ihya itu ibaratnya fa inna wasilata syaitan la'anahu Allah asyahwat. Perantara setan untuk menundukkan Bani Adam adalah kesenangannya, syahwatnya terhadap dunia. Itu perantara setan untuk menguasai Bani Adam. Wa inna taqwa syahwatu bil aql. Hanya saja syahwat itu bisa kuat dengan makan. Itu walju yaksiru jami'a syahwat. Rasa lapar mematahkan seluruh syahwat.
alatihi alatu syaitan, yang mana semua syahwat kesenangan kita itu merupakan alat bagi syaitan untuk menguasai kita. Dengan puasa itu mematahkan semua itu. Mematahkan syahwat. Ya. Bil akli wa syurbi. Kesenangan makan minum tadi dipatahkan oleh puasa. Oleh karena itu, qala Rasulullah SAW, inna syaitana la yajri min ibni Adam majrad dam. Oleh karena itu, Rasulullah SAW bersabda bahwa syaitan itu mengalir daripada Bani Adam tubuhannya seperti aliran darah. Ya. Maka apa? Fadhiqu majariyahu bilju. Maka persempitlah majariyahu, aliran-alirannya setan dengan cara lapar. Karena dia mengalir di aliran darah, maka persempitlah aliran-alirannya setan bilju dengan rasa lapar. Bagaimana riwayat Bukhari dan Muslim. Wa sirru qaulihi sallallahu, dan itulah rahasia dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Idza dakhala Ramadan, apabila masuk Ramadan, maka futihat abwaabul jannah, dibukakan pintu surga. Uliqat abwaabun niran, ditutup pintu-pintu neraka. Wa suffidat syayatin, dibelenggu syaitan. Maksud Imam Ghazali, itulah rahasia kenapa Rasul bilang bahwa di Ramadan itu dibelenggu setan. Karena rata-rata orang puasa. Dengan puasa itu berarti membelenggu setan untuk masuk. Ya, itu makna lain. Walaupun ada yang memaknai secara letterlek dia dibelenggu betulan. Bahkan dikutip riwayat itu di Nasuhaydiniyah oleh Imam Haddad bahwa dibawa ke laut. Setan dibelenggu, dicebulkan ke laut, likai la yufsid ala Bani Adam saumahu, supaya dia tidak bisa merusak puasanya Bani Adam atau muslimin. Dicemplungkan ke laut. Bawa ke laut sana. Tahu laut mana, tidak tahu, pokoknya dibawa ke laut. Ya begitu lafadznya di hadis begitu. Berarti ini menunjukkan berarti kerangkeng betulan seolah-olah. Tapi kalau di sini memaknai, Imam Ghazali memaknai itulah rahasia kenapa setan sebut kerangkeng, karena masing-masing orang mengekang jalan masuknya setan itu dengan cara lapar, sehingga seolah-olah setan terbelenggu tidak bisa menggoda manusia karena jalannya ditutup. Maka seperti orang ada satu ruangan ditutup ruangan itu, dia cuma di situ tidak bisa, seolah-olah begitu. Tapi ada juga riwayat yang lain yang dari riwayat itu sebagian ulama juga menafsirkan itu secara letterlek, secara harfiah, yang belenggu betulan yang hanya bentuknya bagaimana wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu, dan dibawa ke laut supaya tidak mengganggu, dan ini dijauhkan dari Bani Adam supaya tidak mengganggu daripada puasanya muslimin. Wa nada munadin, menyeru seorang penyeru, suara penyeru dari malaikat tersebut. Ya baghiyal khair, wahai pencari kebaikan, halumma ta'al, kemarilah. Wa ya baghiyal syarr aksir, wahai pencari keburukan atau yang menginginkan keburukan, aksir, tahanlah. Wa'lam anna soma bil idhafah ila miqdarihi. Ya, saya ke situ aja ya langsung. Ke dawan nanti diteruskan di anunya, atau saya ambil dari sebagian nanti dilanjutkan di masjid serangannya ini. Iya. Tapi sebagian nanti karena ini penjabaran dari yang Ihya. Ini ringkesan dari yang Ihya. Ketahuilah bahwa puasa itu bil idhafah ila miqdarihi, jika disandarkan kepada kadar puasa itu sendiri, ala thalathi darajat. Puasa itu berada pada 3 derajat, 3 tingkatan. Wabil idhofati ila asrarihi, dan juga kalau disandarkan kepada sir, rahasia puasa, itu juga puasa dibagi atas 3 derajat. Ya. Amal derajatu miqdari, adapun derajat kadarnya itu aqalluha, paling sedikitnya. Jadi nanti beliau akan membahas di sini 3 derajat menurut kadar puasa dan 3 derajat puasa menurut sir, rahasia puasa. Sekarang menurut kadarnya, menurut kadarnya paling sedikit iktisar ala syahri Ramadan. Hanya membatasi pada bulan Ramadan saja. A'laha, paling tingginya derajat puasa menurut kadarnya adalah saumu Daud alaihissalam, puasa Daud alaihissalam. Itu antasuma yauman wa tuftir yauman. Kau puasa sehari dan kau buka sehari. Wabil khabar, hadis yang sahih, anna dzalika afdhalus shaumid dari wa ana afdhalus siyam. Bahwa sesungguhnya puasa Daud itu paling afdal, lebih afdal dari puasa dahar. Puasa sepanjang tahun setiap hari. Dan dia lebih afdal dari
dia adalah afdhalus syam. Puasa Daud itu adalah paling afdhalnya puasa. Sebagaimana dalam warid dalam Bukhari, afdhalul qiyam qiyamud Daud, wa afdhalus syam syamud Daud. Paling afdhalnya qiyamul lail adalah qiyamul lailnya Daud alaihissalam kata Rasul. Dan paling afdhalnya puasa adalah puasa Daud. Karena yanamu nisfal lail wa yaqumu thuluthahu wa yanamu sudusahu. Beliau itu Nabi Daud itu tidur separuh malam sampai pertengahan malam. Bangun sepertiga malam, tidur lagi seperenam malam. Jangan ditiru. Kalau kita 14. Seperenam malam tidur lagi. Ya subuh sama duha. Usolli fardu subha. Bukan fardu subhi. Fardu subha, fardu sama duha. Subuh sama duha, jadi subha. Bukan fardu subhi. Kemudian jadi paling rendah puasa Ramadan saja tanpa puasa sunnah. Paling tinggi puasa Daud. Nah, di tengah-tengahnya wasiruhu, rahasianya kenapa kok puasa Daud itu afdal? Ini siru ini beliau baru menjelaskan sirnya rahasia Daud. Kenapa rahasia puasa Daud kok dikatakan lebih afdal, bahkan lebih afdal dari puasa sepanjang masa atau setiap hari. Kenapa? Anaman somadaro soma siamulau ada, soro siamulau ada. Orang yang puasa dahar tiap hari puasa terus kecuali Idul Fitri, Idul Adha sama hari Tasyrik. Kecuali hari yang diharamkan puasa, dia puasa terus. Maka menjadilah puasa itu kebiasaan, sudah biasa. Fala yuhissu biwaqih, maka dia tidak merasa dengan pengaruh puasa fi nafsi pada jiwanya, bil inkisar dengan kerendahan. Inkisar itu ya, lemah. Wa fi qalbihi bis-shafa, hatinya tidak merasakan dengan kejenihan karena sudah biasa tiap hari puasa. Wa fi syahwati bidhaf, syahwatnya tidak merasa perbedaan bahwa ketika puasa itu dia lebih lemah dari tidak puasa. Karena tiap hari puasa sehingga tidak bisa merasakan perbedaan itu. Fa inna nafsa inama tata'athar bima yaridu alaih. Sebab jiwa itu hanya membekas dengan apa yang yaridu alaiha, dengan apa yang datang kepada dia. Jiwa itu cuma membekas dengan apa yang datang kepada jiwa tadi. La bima maronat alaih, bukan dengan apa-apa yang jiwa itu terlatih atasnya, atas ma. Jadi jiwa itu hanya bisa membekas pada jiwa, memberi pengaruh sesuatu yang datang, sesuatu yang baru datang kepada dia. Itu beri pengaruh. Tapi kalau yang sudah terbiasa, jiwa itu ditanggapi oleh jiwa biasa saja. Jangan orang puasa dahar, itu tiap hari puasa. Sudah jadi biasa dia. Tapi puasa Daud, satu hari tidak puasa, satu hari puasa. Maka datang lagi kelezatan puasa itu. Ketika dia sudah merasakan itu. Tidak puasa, tiba-tiba ditarik lagi untuk puasa. Itu berat. Habis puasa, tidak puasa. Habis tidak puasa, puasa lagi, berat. Daripada puasa terus itu sudah lebih ringan. Kelihatannya nampaknya lebih berat. Oh, puasa tolek tiap hari kan gitu. Seolah lebih berat, tapi sebetulnya itu lebih ringan. Kan lebih berat gitu. Tidak puasa, enak-enak tidak puasa, harus puasa lagi. Merasakan, tapi di sisi lain dia merasakan nikmatnya puasa. Karena kemarin tidak puasa, sekarang dia merasakan nikmatnya puasa. Jadi nafsu itu hanya bisa terpengaruh dengan sesuatu yang baru yang datang. Bukan dengan yang maronat alaih. Bukan dengan sesuatu yang jiwa itu terlatih atasnya. Sudah terbiasa atasnya. Fala yab'ud hadza, maka tidaklah mustahil ini. Fa inal atibba'ah, karena sesungguhnya para dokter aidan juga yanhauna an i'tiyadi syurbid dawa. Para dokter juga melarang dari orang terbiasa minum obat terus, akhirnya menter sama obat itu. Wa qalu, mereka berkata para dokter itu, man ta'awwada dzalika lam yantafi bihi idza maridha. Siapa yang terbiasa itu yang minum obat, maka tidak akan bermanfaat, tidak akan bisa mengambil manfaat dengan itu kecuali kalau dia sakit. Idya lafuhu mizajuh, sebab sudah terbiasa bagi dia, bagi man tadi mizajuh. Ya, pengaruh dari obat itu atau metabolisme dari obat itu. Fala yata'athar bih, sehingga dia tidak lagi terpengaruh oleh obat tadi karena sudah terbiasa minum terus. Baru ketika sakit baru. Wa'lam anna tibbal qulub qaribun min tibbil abdan. Ketahuilah bahwa kedokteran hati dekat, ada kemiripan dengan kedokteran badan. Ada kemiripan dengan kedokteran badan. Wa huwa sirru qouli sallallahu. Itu rahasia sabda Rasulullah. Itulah rahasia sabda Rasulullah SAW kepada Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu. Lama kana sallallahu alaihi ketika Abdullah bin Amr bertanya kepada Rasul tentang puasa. Faqala sum yauman wa aftir yauman. Ini ceritanya Abdullah bin Amr bin As ini ibadah terus. Dikawinkan sama abahnya Amr bin As.
Dapat berapa hari istrinya ngadu ke Rasulullah SAW. Ya Rasul, Amr bin As itu bagus, baik, orangnya ibadah, tapi saya tidak disentuh sama sekali. Terlalu bagus, terlalu baik. Abdullah bin Amr itu. Dipanggil Abdullah bin Amr. Ditanya sama dia. Betul, alam ukhbar. Di Bukhari katakan, alam ukhbar. Bukankah saya dapat informasi, wahai Abdullah bin Amr, bahwa kamu itu terus puasa tiap hari. Malam hari kamu bangun terus tiap malam. Kamu hatamkan Quran. Bukankah begitu? Betul ya Rasul. Maka Rasul menawarkan baca Quran, qiyamul lail, puasa. Masing-masing Rasul kasih resepnya, puasa, bangun malam, sama baca Quran. Nah sini karena kaidahnya sama puasa yang diambil sama Imam Ghazali, puasanya saja. Itu sebenarnya hadisnya panjang tentang Abdullah bin Amr bin As. Cuma diambil situ, sum yauman wa aftir yauman. Asalnya Abdullah bin Amr dikasih sama Rasul kesempatan. Sudah, kau puasa saja 3 hari setiap bulan. Oh ya Rasul, saya kuat lebih dari itu. Ya sudah, kamu puasa sampai ke ujungnya 2 hari puasa, 2 hari berbuka, 1 hari puasa. 2 hari berbuka, tidak puasa, 1 hari puasa. Besok itu 2 hari lagi tidak puasa. Saya kuat lagi ya Rasul, lebih dari itu. Ya sudah, nah itu baru Rasul bilang, sum yauman wa aftir yauman. Kau puasa sehari, buka sehari. Puasa Daud alaihissalam. Kalau utiku afdal min dzalik, saya mampu lagi lebih afdal dari itu ya Rasul. Faqala la afdala min dzalik, tidak ada yang lebih afdal daripada puasa Daud itu. Itu tadi rahasianya. Karena jiwa itu kalau sudah terbiasa, itu seolah tidak merasakan. Tapi kalau sudah puasa sehari, tidak puasa sehari, itu dia baru akan merasakan. Ketika puasa dia merasa nikmat puasa, sekaligus beratnya di situ. Sudah enak-enak tidak puasa, tiba-tiba diajak puasa lagi. Besok tidak puasa lagi, diajak lagi puasa. Ya. Maka itu rahasia kenapa puasa Daud itu afdal. Maksudnya kan Nabi puasa sering biasa. Ya. Apakah Nabi juga puasa Daud bisa? Tidak ada riwayat secara khusus gini. Itu dijelaskan nanti di sir rahasia puasa oleh Imam Ghazali. Kesimpulan saya kasih kesimpulannya saja. Itu di akhir kitab As-Sunnah. Nabi itu tingkatannya lain. Bagi beliau puasa tidak puasa, kapan dia boleh puasa, kapan dia tidak pengaruh. Bagi beliau. Sama dengan para aulia yang sudah riyadhah. Awal, ya. Gampangnya kadang-kadang seorang guru memerintahkan muridnya apa yang dia sendiri tidak kerjakan. Bukan karena dia tidak mengerjakan, dia sudah melampaui itu. Gitu. Kenapa Rasulullah SAW kok tidak ada warid beliau dengar puasa udah ada kan? Tahu coba tanya ahli hadis pun tidak akan nemukan hadis Rasul puasa tiba-tiba puasa Daud. Makanya sampai sekarang itu padahal amalnya Nabi lebih baik dari amal. Oh iya, ya memang. Kok gak Senin Kamis aja? Ya enggak, itu rahasia karena beliau beliau mengatakan bagi mereka itu lebih afdal puasa Daud. Bagi beliau kapan beliau puasa. Sampai saya bilang, kamu tidaklah kamu kerentak hati kepingin lihat Rasul puasa kecuali kamu lihat beliau puasa. Kamu kerentak hati kepingin lihat berbuka, beliau berbuka. Kamu kerentak hati kepingin lihat beliau tidur, beliau tidur. Kamu kerentak hati ketika beliau ingin lihat beliau bangun malam, kamu akan lihat beliau bangun malam. Sallallahu alaihi wasallam. Beliau sudah tidak pakai aturan, pakai ukuran ini. Ukuran itu diperlukan bagi orang yang baru. Dosis itu diperlukan bagi orang yang sakit. Kemudian walidzalika lamma qila li Rasulillah. Oleh karena itu, ketika dikatakan kepada Rasul SAW, inna fulanan somad dahro. Ya Rasul, si fulan itu puasa dahar. Puasa terus. Maka Rasul bilang apa? La soma wa la aftara. Dia tidak puasa, tidak juga buka. Dibilang puasa, ya tidak puasa karena sudah terbiasa puasa begitu. Dibilang berbuka, ya hakikatnya nyatanya dia puasa. Dibilang puasa, efek puasanya tidak dia rasakan karena dia terus puasa. La soma wa la aftara. Kama qalat Aisyah, sebagaimana dikatakan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha, li rajulin, ya, kepada seseorang yang kana yaqra'ul Quran bi hadramah. Dia membaca Quran dengan hadramah. Ya, dengan cepat. Inna hadza ma qara'al Quran wala sakat. Kata Siti Aisyah, orang ini tidak baca Quran, tidak juga diam. Dikatakan baca Quran tapi kecepatan. Dikatakan diam, yo baca Quran. Wa amal darajatul mutawassithah. Adapun derajat yang pertengahan. Kan tadi paling rendah puasa Ramadan tok, ya.
Yang lain tidak puasa sunnah. Paling tingginya puasa Daud. Yang mutawassit, yang pertengahan antasuma thulutsad dahar. Puasa sepertiga masa. Kalau tadi puasa dahar sepanjang masa, ini sepertiga. Kalau puasa Daud itu nisfud dahar. Ya, puasa Daud itu separuh masa, separuh tahun. Karena puasa enggak, puasa berarti separuh seolah-olah. Ini thulutsud dahar. Apa? Wa ma somatil itsnul khamis adopta ilaihima syahr Ramadan wa qad somata minasana arba'ata asyhur wa arba'ata ayam. Ya. Jika kau puasa Senin Kemis, lalu kau tambah puasa Ramadan, berarti kau sudah puasa setahun itu 4 bulan 4 hari. Tahu betul dah hitungannya? 4 bulan 4 hari. Senin Kemis, Senin Kemis. Itu setahun tuh kalau Hijriah ada 50, Masehi itu 54 minggu ya. Kalau Hijriah kacanya kan 11 dikurangi 11. Berarti hampir 2 minggu, 2 minggu gak sampai 14 kan. Tapi dikatakan 1 minggu lebih. Sedangkan Masehi itu setahunnya 54 minggu. Ya kan? Berarti taruhlah 52. 52 berarti kalau dia puasa Senin Kemis selain Ramadan tentu kan, selain Ramadan berarti 11 bulan dia Senin Kemis terus. 1 bulannya bisa berapa Senin Kemis? Bisa 4 Senin Kemis. Atau kalau dihitung Senin sendiri Kemis sendiri berarti 8. Kan gitu, Senin sendiri 8. 8 kali 10 berapa? 80. 80. Ya. Itu 4 bulan 4 hari. Katanya Imam Ghazali jatuhnya itu kalau kamu puasa. Kesimpulannya Imam Ghazali bilang kalau kamu puasa Senin Kemis ditambah Ramadan. Itu kamu sudah puasa 4 bulan 4 hari. Berarti sepertiga dari 1 tahun. Betul ya? 4 bulan 4 hari. Atau coba 3 bulan. 80 itu berarti berapa bulan? 3 bulan. 30, 2 bulan. 2 bulan setengah. Ya, 2 bulan setengah sama Ramadan. Kurang dong berarti. Wa ya ziyadah ala thuluth. Bahkan lebih atas 3. Kalau Senin Kemis. Ya. Ditambah Ramadan. 11 itu. 11 berarti. Ya betul ya. Bukan 10. 80 berarti ditambah 8 lagi. 88. Ya. Kecuali kalau bulannya dihitung 29. 29 berarti. Jadi 4 bulan 4 hari. Maka itu ziyadah ala thuluth. Lebih dari sepertiga. Lakin kan sepertiganya kan 4 bulan kan. Nah, ini lebih 4 hari. Lakin la budda yang kasir yaumun min ayyamin tasyrik. Akan tapi haruslah terpatahkan puasa itu 1 hari dari ayamut tasyrik. Kan mesti tidak puasa. Hari tasyrik kan tidak boleh puasa. Fatarji'u ziyadah ila thalathati ayyam. Maka terpulang kembalinya itu kepada lebihnya itu kepada 3 hari. Wa itasawwar ayyan kasir fil idain. Karena anggap hari tasyrik tidak puasa berarti 4 hari tadi kurang ini 3 ya. Jadi terpatahkan 3 hari karena 3 hari tasyrik itu tidak puasa. Yutasawwar ayyan kasir fil idain yaumain. Dan tergambar untuk terpatahkan puasanya juga pada 2 hari raya. Karena tidak mungkin puasa. Fatakunu thalathata ayyam. Ya, maka menjadi 3 hari. Ya. Betul, 3 hari. Katanya. Fatarji ziyadah ila yaumin wahid. Maka kembalinya tambahan itu lebihnya dia dari sepertiga tadi itu kembalinya ke 1 hari saja. Fatamal hisabahu ta'rifu. Maka renungkanlah hitungan itu tadi daripada puasa sepertiga tadi, puasa sepertiga masa, ya, kau akan mengetahui fala yabghi ankus minadzal qadar saumuk. Maka seyogianya tidak berkurang dari kadar ini puasamu. Fa inna khafifun 'ala nafs thawabu jazil. Karena sungguhnya puasa yang model itu khafif 'ala nafs, ringan pada jiwa tapi pahalanya besar. Itu Senin Kemis tadi. Itu sudah sepertiga masa, sepertiga tahun. Sedangkan menurut derajatnya wa amal darajatu asrarih. Adapun puasa kalau dilihat menurut derajat sir, rahasia puasa itu sendiri, ada dan tidaknya rahasia puasa, maka terbagi kepada 3. Talatah. Tadi kan dilihat dari kadarnya. Kadarnya puasa Daud itu paling tinggi kadarnya. Sehari puasa, sehari enggak. Paling rendah puasanya puasa Ramadan tok, wis wajib tok, sing sunah enggak. Tengah-tengahnya thulutsud dahr, sepertiga masa. Itu Senin Kemis ditambah Ramadan. Itu kadar. Sekarang kita lihat menurut rahasia puasa. Ya.
Adanaha, paling rendahnya, ayat tasir al-kafi al-muftirat. Membatasi diri untuk kaf, mencegah dari muftirat, dari hal yang membatalkan puasa. Wala yakufa jawari anil makari, tapi dia tidak mencegah anggota badannya dari yang dibenci oleh Allah. Wadzalika shaumul awam, itu puasa kelas umum, shaumul umum. Wa qana'atum bil ismi, yaitu apa? Qanaahnya mereka dengan nama puasa saja. Yang penting mereka disebut puasa. Mereka hanya puas qanaah, itu qanaah yang jelek. Qanaah yang bagus, qanaah terhadap dunia. Dikasih sama Allah sekian, qanaah dia dari itu, qanaah bagus. Ini qanaah cuma dibilang, yang penting awakmu poso. Itu qanaah yang jelek. Cuma puas dengan nama puasa. Pokoknya orang bilang dia itu puasa. Nggak dibilang nggak puasa sama orang itu. Yang penting pantasnya orang muslim itu poso. Itu puasa paling rendah. Ya itu tadi Pak Po, dilihat. Ya. Kalaupun dapat pahala kalau dia lolos dari yang makari tadi, dari yang dibenci oleh Allah ribanya. Ya kalau enggak dipereteli sama itu habis. Ya tompes. Habis sudah. Preteli, sudah pahalanya dapat grade yang rendah, ini yang gerogoti kakap, riba, waduh. Malah minus mungkin bisa jadi. Ya. Apa dapat pahala? Ya selama dia jaga. Ya dapat pahala sekedarnya dia. Ya kan? Innallaha la yudhi'u ajral mu'min. Allah tidak menyia-nyiakan pahalanya orang yang berbuat baik. Kalaupun paling rendah, selama dia bisa menjaga. Tapi kan di sini dia mengatakan kelasnya yang ini itu biasanya tidak menjaga. Dari yang makare biasanya. Maka apa dapat pahala? Ya minus. Dapatnya. Ya, torok. Ya. Cuma mencegah dari yang muftir. Apa yang membatalkan puasa? Ya, sambil lalu kita sebutkan yang membatalkan puasa itu murtad. Nauzubillah min dzalik. Batal puasanya walaupun sekejap. Walaupun dia syahadat lagi, tetap hari itu dia batal puasanya, harus qadha. Kemudian gila walau lahdzah, walau sekejap. Gila walau sekejap, batal puasa walaupun setelah itu dia sembuh. Ya. Karena gila itu dalam terminologi fikih itu dibedakan jadi dua, ada junun mutbik dan ada junun ghair mutbik. Ada gila permanen, ada gila kumat-kumatan, tidak permanen. Jadi lagi kanker, kantong kering, mikir tafakur pagi-pagi, stres, gila, batal puasanya. Datang temennya nyaur utang, saya punya utang sama kamu, bawa fulus, paras. Ini tetap batal puasanya hari itu. Ya, walau lahdzah, walau sekejap. Yang ketiga pingsan. Pingsan ini menurut pendapat muktamad walaupun ada khilaf dari ulama, tapi yang lebih dikuatkan itu kalau tidak batal puasa kalau amma jami'an nahar, kecuali kalau menyeluruh di seluruh siang, geblak mulai dari sahur sampai maghrib pingsan. Maka ini harus diganti dia pada hari itu, puasa hari itu. Tapi kalau sekejap saja pingsan kemudian siauman, masih sebagian pendapat mengatakan masih sah. Ya. Murtad, naudzubillah, kemudian gila, walau sekejap, hilang akal dengan dia pingsan. Kalau dia menyeluruh seluruh siang, ya. Kemudian haid, nifas dan melahirkan. Haid, nifas melahirkan siang hari melahirkan, batal puasanya otomatis. Datang haidnya siang hari jam 9, jam 10 pagi, otomatis batal. Nifasnya datang, walaupun nifas itu kadang sekejap. Kadang nifas itu sekejap, sebentar saja keluar darah, itu suci. Meskipun sekejap tetap batal puasanya hari itu. Nah, orang yang batal puasanya tanpa kesengajaan ini, seperti nifas saya kan bukan di luar anunya dia. Maka ini sunnahnya menahan sampai terbenam matahari. Sunnah saja. Sunnah itu berarti kalau dikerjakan dapat pahala. Untuk apa? Kemuliaan bulan Ramadan. Ini berlaku cuma untuk Ramadan saja. Di luar Ramadan tidak berlaku ini. Umpama dia lagi ngodok nyaur, utang puasa, tiba-tiba datang haidnya. Di luar Ramadan kan berarti kalau nyaur. Ini tidak sunnah dia menahan sampai, ya sudah batal. Di luar puasa Ramadan batal itu ya batal. Tidak ada istilah menahan sampai maghrib. Tapi khusus Ramadan, kalau batal puasanya karena ketidaksengajaan, sunnah saja untuk menahan sampai maghrib. Tapi kalau batal nanti kita bahas yang sengaja, yang teledor. Nanti sebentar lagi kita bahas. Kalau sengaja maka wajib menahan sampai maghrib. Kalau sengaja atau ada unsur keteledoran,
Ya, makanya gambar-gambarnya, rupa-rupa kasus-kasusnya keteledoran sebenarnya nanti kita bahas. Ya tidak masalah, selama kan tidak ada yang masuk. Kalau besok paginya belum kering, diwajibkan puasa atau Oh, tetap puasa kalau sakit apa hubungannya kan tidak ada. Sakit panu, sakit kadas, kurap, ya, tetap puasa. Tetap puasa, itu sakit ringan apa hubungannya? Gigi sama puasa kan tidak ada. Ya artinya kalau begini, yang dibahas oleh ulama yang dapat keringanan itu di kitab-kitab fikih itu damul litsah, itu gusi berdarah. Karena kurang vitamin C itu sebangsanya, itu dokter tanya yang lebih tahu. Ya, kasusnya itu keluar darah terus tanpa kesengajaan. Kalau ini kan cabut ini kan berarti kan ada unsur kesengajaan. Saya besok mau cabut. Ya, saran kita kalau memang dia tanya saran dokter ini kira-kiranya besok ini bisa nggak digunakan untuk puasa. Sebab takutnya itu ada unsur kesadaran kita bahwa kita ingin cabut gitu loh. Lah ya kalau memang kecuali kalau darurat betul dan memang ini harus dicabut segera, kecuali ya kasus-kasus, tapi saya tidak tahu apa dalam kedokteran ada kasus seperti itu, wallahu a'lam bishawab. Intinya kalau bisa ya jangan gini loh, gambarannya begini. Orang kerja berat, kalau bisa kerjanya dipindah malam hari, itu harus dipindah di malam hari supaya siang harinya bisa puasa. Loh kok ini sekedar cabut gigi? Seandainya kasus, ya nggak tahu kalau ada kasus yang memang betul-betulan. Ya tanya aja perkiraan, seandainya umpama secara ilmu kan kita, ya dokter kan bukan peramal, tapi kan berdasarkan ilmu. Ya, kalau berdasarkan ilmu, pengalaman dia dan ilmu dia, bisa enggak kiranya kalau dicabut sekarang besok sudah normal untuk puasa tidak keluar. Sebab kalau saya katakan dimakfu, kalau saya nggak berani mengatakan dimakfu, sebab yang dimakfu itu dalam kitab klasik itu adalah orang yang tanpa sengaja tiba-tiba kena gusi berdarah. Nah itu dimaafkan. Dia keluarkan darahnya itu sebisa dia, sisanya masih dimaafkan. Itu. Tapi kalau ini kan kesengajaan, dia mau cabut, dia sadar dia mau cabut gigi, sadar dia untuk mencabut. Itu saya tidak berani mengatakan itu dimakfu, kecuali kalau memang ada hal yang darurat dan itu kita tidak ngerti kasusnya. Dokter yang lebih ngerti kasus, dokter gigi yang lebih ngerti kasusnya. Ya, makanya antum lihat, ini kerja saja yang penting untuk makan. Itu kalau bisa dipindah malam hari, lebih baik dipindah malam hari supaya siang harinya tetap puasa, eman. Ya, itu. Ramadan belum tentu dia. Kita toleh itu. Teman kita yang banyak yang kita kenal sudah diambil bro. Nggak menangi Ramadan. Kok kita Ramadan mau sekedar dalah sakit gigi? Memang walaupun orang Arab mengatakan al-faru farhul arus wal wajh wajhud durus. Katanya orang Arab, tidak ada gembira seperti gembiranya kemanten, tidak ada sakit seperti sakit gigi, katanya orang Arab begitu. Tapi ya tetap tidak bisa jadikan dalil untuk itu ya. Intinya kalau tidak ada darurat kan, dan itu kan konsultasi kepada masih masalah kesehatan di sakit itu. Sakit dalam puasa itu kan ulama cuma membatasi saja, ini sakit yang berat, sedang, ringan. Nah lebihnya kan yang ngerti tentang kesehatan dokter ya konsultasi ke dokter. Sakit berat, itu yang memang kalau dia paksa puasa membahayakan nyawa. Atau salah satu organ tubuhnya kalau dia barengi puasa, organ tubuhnya akan terancam tidak berfungsi, umpama liver atau apanya. Umpama. Maka kalau sampai batas itu berarti dikategorikan sama ulama itu sakit berat. Kalau sudah sakit berat, haram hukumnya puasa. Terus gimana? Apa dikotok? Ya dilihat menurut kedokteran apakah penyakitnya itu bisa sembuh. Kalau bisa sembuh ya ditunggu sembuhnya lalu dikotok. Kalau dokter bilang ini harus minum obat, tidak bisa, terus harus tidak bisa sembuh, tidak ada harapan sembuh, umpama. Ya berarti ya bayar fidyah setiap hari. Ini sakit berat, sakit sedang. Sakit sedang itu yang kalau dibarengi puasa paling agak lambat sembuhnya, yang asalnya mungkin 7 hari jadi 10 hari, lebih lambat sembuh. Atau bertambah sakitnya tapi tidak sampai ke derajat sakit yang berat tadi. Ini namanya sakit sedang. Sakit sedang ini kata fuqaha boleh puasa, berarti boleh juga tidak puasa, tergantung. Umpama dia eman saya nih Ramadan Ustaz puasa saja, wong enggak sampai membahayakannya nyawa. Sudah, silakan dia mau ambil itu. Atau dia berat saya kalau puasa, ya sudah dia tidak puasa. Boleh puasa, boleh tidak puasa. Yang ketiga ini sakit ringan, sakit panu, kadas kurap tadi itu. Tetap wajib puasa, hilak sedikit.
Ya ringan, flu yang ringan. Ya, sedikit demam yang bukan suatu demam yang parah. Ya mungkin enggak. Ya, ini tetap wajib puasa. Sekarang nanti tentang masalah penyakitnya itu urusan dokter. Fuqaha cuma memberi ringan-ringan saja, mana yang berat, sedang dan ringan. Itu. Tentang masalah itu ya dia alangkah baiknya urusan seperti kasus seperti tadi, ya, urusan seperti kedokteran, ya konsultasi sama yang ahli. Sebab menyangkut puasanya. Karena emang dia kalau sampai sesuatu yang tidak darurat, terus dia tinggal puasa itu karena sesuatu yang tidak darurat. Ya. Jadi ini kita baru bahas yang pertama ya. Pertama itu cuma ninggalkan yang membatalkan puasa saja. Tadi membatalkan puasa sudah kita singgung. Ya, apa? Murtad, naudzubillah. Kemudian gila, pingsan kalau sepanjang, kemudian muntah dengan sengaja, haid, nifas, melahirkan, termasuk membatalkan puasa. Kemudian muntah dengan sengaja. Kalau dengan sengaja, kalau tidak sengaja tidak apa-apa. Umpama dia perasaan agak kudu muntah. Sebenarnya tidak muntah, tapi dia paksa. Nah, dia masukkan tangannya sehingga muntah. Ini namanya muntah sengaja. Muntah sengaja batal puasanya. Kalau tidak sengaja tidak batal, cuma harus diperhatikan. Masalah najis. Karena muntah itu dari dalam itu najis ke mulut. Karena masalah dahak atau sesuatu yang naik dari perut ke mulut, itu katanya fuqaha itu dibatasi. Ada yang bilang huruf H, ada makhraj kha. Kalau saya lebih cenderung, kalau praktisnya lebih gampang dirasa itu kha. Itu lebih kerasa. Sampai kha itu. Ketika huruf kha itu batasnya. Kalau sudah lebih dari kha itu berarti sudah di luar, dia harus keluarkan. Kalau di bawahnya makhraj kha, ini berarti masih bagian dalam. Kembali lagi tidak batal. Jadi kembali lagi ke dalam ya tidak ada masalah. Karena masih di dalam. Itu batasnya kha. Ini berlaku baik untuk sesuatu yang naik dari lambung ataupun dahak. Dahak pun begitu. Kalau sudah dia keluarkan sampai ke mulut, ya dia harus keluarkan, jangan dia telan lagi. Ya. Tapi kalau sudah masih di bawah dari paru-paru, masih di bawah kha tadi, kembali lagi, itu tidak masalah. Ya. Jadi muntah dengan sengaja itu batal puasanya, termasuk mengeluarkan mani dengan sengaja. Ya, seperti dia bersentuh dengan istri tanpa ada pembatas, tiba-tiba syahwat naik keluar mani, maka batal puasanya, tapi tidak wajib kafarah kecuali jima. Kalau jima itu sekaligus batal, sekaligus wajib bayar kafarah besar. Kafarah besarnya berupa memerdekakan budak. Tidak mampu puasa 2 bulan turut-turut. Tidak mampu lagi makan fakir miskin 1 orang 1 mud. 1 orang jatahnya 1 mud. Ya 6 ons. Sekitar itu. Boleh dilebihkan. Ya 6 ons ya lebih. Karena kelebihan itu untuk kehati-hatian. Karena itu kan krusnya sekarang dari ukuran dulu. Ya, khawatir ada dilebihkan bagus 7,5 ons, 7 ons. Atau 1 kilo sekali boleh. 60 fakir miskin. Sekali saja ya. Yang kafarah 60 fakir miskin itu kan sekali itu saja ketika dia melanggar jima. Yaitu dia mengeluarkan 60 orang fakir miskin. Berbeda dengan orang yang tidak mampu puasa. Baik tidak mampu puasa karena usia yang sudah lanjut. Dan ini tidak ada ukuran. Kadang ada orang sudah usianya hampir 80 masih kuat puasa. Ya tergantung masing-masing. Kalau sudah tidak mampu maka dia qadha saja, fidyah saja. Setiap hari mengeluarkan fidyah. Nah kalau ini memang tiap hari 1 mud, 1 orang saja kan. Tiap hari 1 mud. Jadi jangan dikacaukan dengan mudnya kafarah. Kalau kafarah itu 60 orang fakir miskin sekali jalan. Ya sekali saat itu juga, saat dia melanggar jima itu, kalau dia sudah tidak mampu 2 bulan berturut-turut ya, dia keluarkan 60 orang fakir miskin, setiap 1 fakir miskin 1 mud. Tapi kalau mudnya orang yang tidak mampu puasa itu tiap hari. Tiap hari 1 orang saja yang dikasih mud. Dan jatahnya 1 mud setiap hari, 1 mud. Keluarkannya setiap pagi atau dirapel nanti di akhir. Dirapel di akhir Ramadan. Nah, 30 hari berarti 30 mud, 29 hari berarti 29 mud. Itu bagi yang tidak mampu karena usia atau karena tadi penyakit yang tidak ada harapan sembuh menurut ilmu medis. Gimana? Dia mau sahur kapan? Mau nyaur kapan? Udah ada harapan sembuh. Maka orang seperti itu mengeluarkan mudnya setiap hari. Ya. Itu yang mud saja. Yang mud dengan apa? Dengan nyaur. Itu adalah orang yang ketinggalan Ramadan kemarin masih ada sisa hutang belum dibayar sampai datang Ramadan nanti. Maka dia kena denda.
Bukan hanya nyaur puasanya kena denda 1 hari 1 mud karena sudah terlambat 1 tahun. Kecuali kalau ada udzur sepanjang tahun. Contoh wanita yang sedang menyusui sepanjang tahun kemarin, sehingga mau nyaur yang kemarin belum sempat. Sampai datang Ramadan ini belum sempat nyaur karena sibuknya dia menyusui bayi. Maka ini udzur, ini tidak kena denda. Yang kena denda itu yang leluasa, dia tidak nyaur-nyaur. Nanti lah, gampang lah, nanti saja. Sampai datang Sya'ban. Sampai nisfu Sya'ban, belum nyaur juga. Sampai datang Ramadan. Nah, itu dia kena denda nanti. Nyaur plus dendanya, ya tergantung harinya yang ditinggalkan. 5 hari berarti per harinya 1 mud. Malas lagi sampai tahun lagi. 2 Ramadan, kena denda double. 1 hari 2 mud dendanya. Itu yang nyaur plus bayar denda mud. Juga perempuan yang kalau membatalkannya itu karena takut kepada anaknya, khawatir kepada keselamatan anak yang dikandung atau yang disusui. Ya, maka dia wajib 2, qadha plus mud, ya fidyah. Nah, kalau dia khawatir cuma kepada dirinya atau dirinya dan bayinya, maka dia cukup qadha saja. Nah, sisanya selain yang 3 ini, kecuali orang gila, tidak ada qadha, tidak ada mud, merdeka, bebas. Tidak usah bayar qadha, tidak usah bayar mud, fidyah, tidak usah qadha, itu orang gila. Nah, selain kasus 3 ini, maka semuanya cuma qadha puasa saja. Yang berhalangan biasa bayarnya cuma qadha puasa biasa tanpa ada mud. Terakhir yang membatalkan puasa, selain itu yang disebut tadi, ada tersisa 1 yaitu masuknya zat ke dalam tubuh jauf, ke dalam rongga tubuh melalui lubang yang terbuka, manfadhin maftuh. Termasuk lubang terbuka jelas mulut, telinga, kecuali menurut pendapat Imam Ghazali. Nanti di situ akan didapati di Ihya itu Imam Ghazali memfatwakan tidak batalnya orang kalau memasukkan sesuatu ke telinga. Sebab menurut beliau telinga itu bukan manfadhin maftuh, bukan lubang yang terbuka. Menurut pendapat Imam Ghazali, ikhtiarnya Imam Ghazali. Tapi mu'tamad mazhab Syafi'i, telinga justru ada manfadhin maftuh. Dikecualikan sama Imam Syafi'i mata. Dikecualikan sama Imam Syafi'i mata saja. Gitu. Maka dubur ada manfadhun maftuh. Kubul ya, manfadhun maftuh, terbuka, lubang terbuka, mulut, telinga itu lubang terbuka. Hidung ya, itu kalau bisa naik ke masuk. Maka kalau kumur-kumur ya sekedarnya saja. Nah, makanya dari situ, dari kasus yang membatalkan puasa itu masuknya suatu zat, walaupun itu kecil, ke dalam rongga terbuka. Dikecualikan dari situ yang tidak sengaja. Tidak sengaja, ini banyak angin, tidak bisa ditutup pun masih ada. Masukkan tanpa sengaja itu dimakfu. Atau ada lalat, serangga masuk tiba-tiba. Dia mangap. Dikeluarkan tidak bisa. Ini makfu. Ya itu boleh obatnya untuk suntik lah. Suntik ini ada 3 pendapat. Ya, 3 pendapat dari kalangan ulama Syafi'i di lingkup mazhab Syafi'i sendiri ada 3 pendapat. Mutlak batal, mutlak tidak batal suntik itu. Ya. Yang 3 tafsil. Ya. Ada perinciannya. Kalau di pembuluh darah yang besar, ya maka batal. Kalau di pembuluh urat-urat yang kecil, maka tidak batal. Ya, silakan dia mau pilih pendapat yang mana. Artinya ya selama dia tidak menggampang-gampangkan, dalam arti dia kan lebih ngerti kadarnya. Kalau memang darurat silakan. Kalau memang suntiknya tidak terlalu darurat, kita anjurkan di malam hari supaya lepas dari perbedaan pendapat ulama. Tapi kalau memang darurat menurut dokter harus disuntik saat itu juga, ya silakan dia mengikuti pendapat salah satu dari 3 pendapat tadi ya. Terutama yang mengatakan tidak batal, itu dia ikuti terserah. Yang penting kan tidak ada niatan untuk mencari-cari gampangnya saja kan gitu. Ya. Yang kedua itu puasa yang menahan anggota kaful jawarih. Jadi bukan hanya menahan muftirat tapi menahan anggota badan. Lisan, anil ghibah, ain, anil nazar, ya. Yang mata, seluruh anggota badan dia tahan. Minimal kita yang kedua inilah, kalau bisa jangan yang pertama. Minimal yang kedua ini. Yang ketiga yang VVIP, ya, very very important person. Jadi yang paling tinggi itu ditambah lagi selain menjaga anggota badan, menjaga hati dari tafakur kepada selain Allah dan ya, jadi maksurun ala dzikrillah. Menjadikan hati itu maksur ala dzikrillah, terbatas pada zikrullah saja. Ini puasanya para anbiya, para siddiqin, wali-wali yang bukan sembarang wali. Siddiqin orang-orang yang pangkatnya tinggi. Yang tidak ada pikir kecuali Allah. Mikir selain Allah batal puasanya. Menurut mereka.
Ini saumu khususil khusus. Yang pertama tadi cuma sekedar menahan makan minum dan sebagainya. Itu puasa umum, saumul umum. Yang lebih di atas itu selain makan minum dia jaga seluruh anggota badan, ini saumul khusus. Yang paling atas tadi hanya berpuasa dari selain Allah, dari selain akhirat. Ya. Hanya berpikir merenung tentang Allah saya. Ini saumi khususil khusus. Khususnya dari yang khusus. Tsumma li siyami khotimatun yakmul. Kemudian bagi siam, bagi puasa itu ada khotimah, ada penutup. Khotimatun biha yakmul, yang dengan penutup itu bisa sempurna puasa itu. Apa penyempurna puasa itu? Yuftir ala ta'ami halalin. Berbuka dengan makanan yang halal. La ala syubhah. Bukan pada sesuatu yang syubhat. Yang kedua, la yastakthir minal akli, min aklil halal. Tidak memperbanyak dari makanan yang halal. Sekiranya haitsu yatadarok mafatau. Sekiranya dia menyusulkan apa yang luput di pagi hari. Balas dendam, dohwatan. Menyusulkan apa yang luput di pagi hari. Namanya puasa balas dendam. Ya. Jangan seperti itu. Ya. Fayakunu qajama bana aklain fi dufatin wahida. Maka dia telah mengumpulkan antara 2 kali makan dufatan wahidah dalam sekali makan. Jatahnya 2 kali makan dia kumpulkan. Sarapan sama makan siang dikumpulkan dibuka. 2 kali. Doa pagi duha. Dawatan aina haron. Fatatkulu maidatu. Akibatnya apa? Berat lambungnya. Wa taqwa syahwatu, makin menjadi syahwatnya, makin kuat syahwatnya karena sudah dikasih makan, syahwatnya timbul. Tadi syahwatnya lemah karena lapar, habis dikasih timbul syahwatnya. Malas ibadah, berat. Yabtul sirus shaum itu batal pahala sir, rahasia puasanya batal. Bukan puasanya, rahasia puasa dia tidak dapat sirnya puasa. Wa faidahnya puasa. Wa yufdi ila takasul an tahajud, menghantarkan kepada bermalas-malasan daripada tahajud. Kan terlalu banyak makan. Rupa malam saikit qabla subuh. Bahkan terkadang tidak bangun sebelum subuh. Sehingga sahurnya luput. Wa kullu dzalika khusranun, itu semua itu adalah kerugian. Rupa malam fa'idatus shaum, yang barangkali kerugian itu tidak sebanding dengan faidatus shaum. Atau kerugian tadi itu enggak sebanding, atau apa yang dia dapat dari kenikmatan itu enggak sebanding dengan faedah puasa yang kalau seandainya dia jauhi itu semua. Ya, Allahu a'lam bishawab. Adapun niatnya cuma rukun puasa cuma niat sama menjauhkan diri dari yang membatalkan. Niat setiap malam boleh bertaklid mazhab Malik dengan berniat di malam pertama. Itu hikmahnya kalau kita jatuh sakit tengah-tengah Ramadan kita sudah dapat pahala penuh. Atau bahkan ya ekstrimnya kalau umpama kita diambil, orang itu diambil oleh Allah Ta'ala tengah-tengah Ramadan, dia sudah dapat pahala penuh. Apakah mengcover? Tergantung. Kalau dia niat taklid memang mazhab Maliki bisa mengcover puasa yang lupa niat. Tapi harus diikuti aturan mazhab Syafi'i. Aturan mainnya begini dalam mazhab Maliki. Yaitu ketika dia batal puasa. Maksudnya sakit tengah-tengah Ramadan. Dapat 10 hari umpama. Jatuh sakit. 1 hari absen tidak puasa. Maka dia harus memperbarui niat untuk malam sisanya. Jadi dia lagi, ya Allah, saya nawaitu soma bagi hadza syahr, sisa daripada puasa ini. Sisa daripada bulan ini sampai habis. Karena menurut Imam Malik kalau sudah batal di tengah-tengah puasanya, tidak puasa absen, dia harus memperbarui niat lagi untuk sisa harinya. Itu saja. Allahu a'lam. Bisa dia taklid mazhab Malik kalau dia mau. Menjaga ain anil nazar birriba. Apa ini? Riba. Riba itu sesuatu yang menimbulkan tuduhan dari orang. Ya. Yang mencurigakan. Ya. Nazar anil birriba. Memandang dengan riba, dengan sesuatu yang meragukan atau mencurigakan. Ya, atau mendatangkan tuduhan dari orang. Wow.